Sepia Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sepia Nabila Bercerita. Apa kabar sahabatku semua? Semoga kalian sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah restoran yang selalu ramai oleh pengunjung. Di tempat itu ada dua sahabat, yaitu Siti dan Sumi. Mereka bekerja dengan penuh semangat, tanpa menyadari bahwa mereka sedang berada di tengah misteri yang mengerikan. Apa sebenarnya yang menghantui restoran tersebut? Dan rahasia apa yang tersembunyi di balik bangunan itu? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak kisah seram kali ini dari awal hingga akhir. Selamat mendengarkan. Restoran mewah penganut pesugihan Gunung Kawi. Malam itu angin berhembus dingin di sebuah desa kecil di kaki perbukitan. Siti dan Sumi duduk di teras rumah sambil memandang jalanan yang sepi. Keduanya sudah lama bersahabat. Sejak kecil mereka tumbuh bersama dalam keluarga sederhana. Kehidupan di desa semakin sulit. Hasil panen tidak menentu. Pekerjaan pun semakin sedikit. Hingga suatu hari, datanglah seorang pria bernama Pak Herman. Ia mengaku sebagai perekrut karyawan untuk sebuah restoran mewah di kota. Gajinya lumayan besar loh, Neng. Tempatnya tinggal disediakan dan masih dapat makan gratis, kata Pak Herman. Mendengar itu, Siti dan Sumi langsung tertarik. Masa iya sih bener gajinya sebesar itu, Pak? Tanya Sumi. Pak Herman hanya tersenyum. Ya kalau kerjanya rajin, Neng. Mungkin dalam setahun kalian bisa membangun rumah. Ucapan itu membuat mereka semakin yakin. Seminggu kemudian mereka berangkat menuju kota. Restoran tempat mereka bekerja bernama Restoran Sedap Nusantara. Bangunannya sangat megah. Lampu kristal bergelantungan di langit-langit. Mobil mewah keluar masuk setiap malam. Ya Allah, ini seperti istana, bisik Siti. Namun sejak pertama kali masuk, entah kenapa bulu kuduknya meremang. Di sudut lobi terdapat patung besar berwarna hitam. Bentuknya seperti sosok manusia sedang tersenyum. Tatapan mata patung itu terasa hidup. Siti segera memalingkan wajah. Mereka tidak tahu bahwa pekerjaan impian itu akan membawa mereka ke dalam teror yang tak pernah mereka bayangkan. Hari-hari pertama berjalan lancar. Mereka bertugas membersihkan ruang VIP dan membantu di dapur. Namun, perlahan keanehan mulai muncul. Setiap pukul 12 malam, seluruh karyawan diwajibkan masuk ke ruang belakang. Ruangan itu selalu terkunci. Tak seorang pun boleh bertanya. Suatu malam, Sumi penasaran. Ia mengintip dari celah pintu. Di dalam ruangan terdapat altar besar penuh dupa. Puluhan lilin merah menyala. Di tengah altar berdiri seorang pria tua berjubah hitam. Ia adalah pemilik restoran. Sebut saja namanya Pak Sobrun. Pak Sobrun sedang berlutut sambil mengucapkan mantra yang tidak dimengerti. Di depannya tersusun sesaji berupa kepala kambing, bunga 7 rupa, dan kendi tanah. Sumi langsung menutup mulut.
Jantungnya berdebar. Mereka sedang apa ya, bisiknya. Saat itu tiba-tiba Pak Sobrun menoleh ke arah pintu. Matanya merah menyala. Sumi langsung berlari. Dia tidak berani menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Namun sejak malam itu, mimpi buruk mulai menghantuinya. Gudang itu selalu terkunci. Tidak ada karyawan yang boleh masuk. Suatu sore, kepala dapur menyuruh Siti mengambil kardus di dekat gudang. Saat berjalan sendirian, ia mendengar suara perempuan menangis. Tangisan itu berasal dari dalam gudang. Siti pun berhenti. Ia mencoba mendengarkan, terdengar suara lirih. "Tolong aku, tolong." Siti langsung membeku. Suara itu terdengar jelas, seperti suara wanita muda. Ia mundur perlahan. Namun suara itu kembali terdengar. "Tolong, pulangkan aku, tolong." Siti berlari sekencang mungkin. Sesampainya di dapur, wajahnya pucat. "Tadi saya melihat ada orang di gudang," katanya. Semua karyawan saling berpandangan. Namun anehnya tidak ada yang terkejut. Mereka justru melihat ketakutan. Seorang pelayan tua mendekati Siti. "Jangan pernah mendekati gudang itu, Neng." "Kenapa, Bu?" Ibu tua itu menunduk. "Kalau ingin selamat, jangan bertanya." Beberapa minggu kemudian, Siti dan Sumi mulai akrab dengan seorang satpam tua bernama Pak Toro. Suatu malam, Pak Toro memanggil mereka. "Neng, aku kasihan loh melihat kalian." Mereka berdua pun menjadi bingung. Pak Toro lalu menceritakan rahasia mengerikan restoran tersebut. Menurutnya, puluhan tahun yang lalu, Pak Sobrun hanyalah pedagang kecil. Usahanya selalu gagal. Kemudian, Pak Sobrun pergi ke Gunung Kawi. Di sana ia melakukan ritual pesugihan. Konon, ia berjanji memberikan tumbal secara berkala demi kekayaan tanpa batas. Setelah pulang, usahanya berkembang sangat cepat. Restoran kecil berubah menjadi kerajaan bisnis. Namun setiap beberapa tahun selalu ada orang hilang. Entah itu pelayan, entah itu koki, ataupun satpam. Bahkan para pelanggan. Semuanya menghilang tanpa jejak. "Itu tumbal, Pak," bisik Sumi. Pak Toro mengangguk. "Saya yakin mereka dijadikan tumbal." Siti dan Sumi saling berpandangan. Mereka mulai sadar bahwa mereka mungkin sedang berada dalam bahaya besar. Suatu malam listrik restoran padam. Seluruh ruangan gelap. Siti sedang membawa lilin menuju gudang belakang. Tiba-tiba ia melihat pintu besi terbuka. Di baliknya terdapat tangga menuju ruang bawah tanah. Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia turun perlahan, semakin ke bawah. Bau busuk semakin kuat. Saat mencapai dasar tangga, tubuhnya langsung gemetar. Dinding ruangan penuh foto orang.
bahkan ratusan foto. Semua diberi tanda silang merah. Di tengah ruangan terdapat sumur tua. Dari dalam sumur terdengar suara tangisan. Lalu muncul sosok perempuan berambut panjang. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat, dan tubuhnya basah. "Pergi!" bisik sosok itu. Siti pun menjerit. Ia berlari menaiki tangga. Namun sebelum keluar, ia sempat melihat sesuatu. Di dinding tertulis dengan darah. Tumbal berikutnya sudah dipilih. Keesokan harinya, Siti menceritakan semuanya kepada Sumi. Mereka memutuskan mencari bukti. Malam berikutnya mereka kembali ke ruang bawah tanah. Dengan gemetar mereka membuka lemari tua. Di dalamnya terdapat buku hitam besar. Mereka membuka halaman demi halaman. Isinya daftar nama orang-orang yang pernah bekerja di restoran. Sebagian diberi tanda tanggal hilangnya mereka. Lalu Siti menemukan halaman terbaru. Tubuhnya langsung lemas. Di sana tertulis namanya, Siti Sumi. Tanggal ritual malam Jumat Kliwon. Sumi hampir pingsan. Mereka sadar waktu mereka tinggal beberapa hari. Malam Jumat Kliwon, malam yang ditakuti, akhirnya tiba. Restoran tampak lebih ramai dari biasanya. Namun pelanggan yang datang semuanya berpakaian hitam. Mereka bukan pelanggan biasa. Mereka adalah peserta ritual. Tepat tengah malam, Pak Sobrun memanggil seluruh karyawan. Siti dan Sumi berusaha kabur, namun pintu restoran telah dikunci. Mereka terjebak. Beberapa pria berbadan besar menangkap mereka. Keduanya dibawa menuju ruang bawah tanah. Di sana lilin merah menyala di mana-mana. Pak Sobrun berdiri di depan altar. "Kalian berdua akan menjadi persembahan terakhir." Siti menangis, Sumi berdoa. Namun tiba-tiba terdengar suara ledakan keras. Lampu padam, dinding bergetar. Tangisan puluhan orang terdengar dari segala arah. Arwah para tumbal dari dalam sumur tua muncul. Sosok-sosok mengerikan. Mereka adalah arwah para korban. Wajah mereka pucat. Tubuh mereka penuh luka. Mereka berjalan menuju Pak Sobrun. Pak Sobrun pun menjadi ketakutan. "Tidak, kalian itu semua milikku." Namun para arwah terus mendekat. Mereka menarik tubuh Pak Sobrun. Pria itu berteriak histeris, "Tolong, tolong aku." Tidak ada yang menolong. Satu persatu arwah menyeretnya menuju sumur. Lalu terdengar jeritan paling mengerikan yang pernah didengar Siti dan Sumi. Jeritan itu berlangsung sangat lama. Kemudian semuanya hening. Pak Sobrun pun menghilang. Sumur kembali tertutup. Restoran terbakar. Tak lama kemudian api muncul dari altar. Api membesar dengan cepat. Seluruh ruang bawah tanah terbakar. Para pengikut Pak Sobrun berlarian panik.
Siti dan Sumi berhasil melepaskan diri. Mereka berlari menuju pintu keluar. Saat menoleh ke belakang, mereka melihat sosok perempuan yang muncul dari sumur. Sosok itu tersenyum, lalu perlahan menghilang bersama kobaran api. Dalam hitungan jam, restoran mewah itu berubah menjadi lautan api. Pemadam kebakaran datang. Namun bangunan itu tidak dapat diselamatkan. Keesokan harinya berita kebakaran menghebohkan kota. Anehnya tidak ditemukan jasad Pak Sobrun. Ia lenyap tanpa jejak. Teror belum berakhir. Siti dan Sumi memutuskan pulang ke desanya. Mereka tidak ingin lagi bekerja di kota. Namun beberapa bulan kemudian, kejadian aneh kembali terjadi. Suatu malam, Siti terbangun karena mendengar suara ketakutan. Ia membuka jendela. Tidak ada siapa-siapa. Namun di tanah terdapat bunga layu dan koin kuno. Barang yang sama seperti sesaji di restoran. Malam berikutnya, hal serupa terjadi. Lalu Sumi mengalami mimpi buruk. Ia melihat Pak Sobrun berdiri di tengah kabut. Wajahnya hancur, matanya kosong. Sumi terbangun sambil menjerit. Sejak saat itu mereka sadar, meskipun restoran telah musnah, jejak perjanjian gelap itu mungkin belum berakhir. Dan di situ tempat yang jauh, di lereng Gunung Kawi yang diselimuti kabut malam, masih ada kekuatan misterius yang menunggu tumbal berikutnya. Demikian tadi kisah tentang Siti dan Sumi yang harus menghadapi teror misterius di restoran tempat mereka bekerja. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu berhati-hati menjaga sikap dan menghormati tempat dimanapun kita berada. Terima kasih telah mengikuti ceritaku hingga akhir. Kalau begitu, saya pamit undur diri dulu. Sampai ketemu kembali di kisah misteri dengan cerita berbeda. Sehat-sehat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.